kan di sini. Ini tidak pakai. Kalau ada asobah yang tidak ada, tidak ada asobahnya. Ini semuanya contohnya ada asobah. Jadi misalkan ini bukan asobah, katakanlah ini bukan asobah. Bagian ini ketika dijumlah kok melebihi asal masalah, itu namanya aul. Kalau ada yang dapat asobah atau ada yang dapat sisa, itu nggak akan terjadi. Bukan itu. Roh yang nggak akan terjadi. Roh kalau ada asobahnya nggak akan terjadi. Kalau aul bisa saja terjadi. Bagian. Jadi pokoknya bagian ini, misalkan ini anggap bukan sisa. Kalau bagian ini kita jumlah kok melebihi asal masalah, itu namanya aul. Jadi asal masalahnya dijadikan atau dirubah menjadi bagian, jumlah dari bagian. Misalkan ini kalau di total jumlahnya 9 misalkan, maka yang 6 ini akan kita ganti menjadi 9 supaya warisannya nutup. Gimana? Atau kita bisa lihat di Excel kemarin. Kalau kita logikakan lagi di sini logikanya aul. Rp63 juta, poinnya 6. Asal masalah pertama kan 6. AM-nya adalah 6 pertama, AM-nya 6. Berarti cara menentukan satu poinnya berapa, nah itu kan 63 ini dibagi 6. Cara menentukan satu poin nilainya berapa, 63 juta ini dibagi, maka satu poinnya itu nilainya adalah 10.500.000. Satu poinnya. Ketika Zaud dapat 3 poin dan 2 Uktun dapat 4 poin, ini uangnya nggak akan nutup. Zaud 2 Uktun Zaud dapat berapa tadi? 3. Daud dapat 3, 2 saudari dapat 4. Ini kan berarti 10,5 juta ini kita kalikan 3. Hasilnya 3. Dan ini juga sama, 10 juta sekian ini kita kalikan. Ketika kita jumlah itu melebihi dari ditekan yang diberi waris. Jadi ini tirkahnya itu cuma 63 juta. Kalau asal masalahnya 6 ini, asal masalahnya 6 kan ngajinya di sini.
acuan membagi warisan atau poinnya itu kan dari sini. Jadi 3 itu kan poinnya menentukannya adalah dari asal masalah itu. 1 poin itu nilainya adalah 10. Boleh 1 poin. 1 poin sama dengan 10 juta 50. Maka kalau Zaud dapat 3 poin, maka ya 10 kali 3 ya 1,5. 2 saudari dapat 4 poin, maka ya 10,5 ini dikali 4. Maka totalnya adalah 73.500. Ini tidak cukup, padahal firqahnya cuma 63. Sementara kalau di total bagian yang sudah 2 saudari itu mencapai 73,5. Berarti ada uang lebih yang dapat dari mana gitu. Uangnya cuma 63 juta. Nah, ini kalau di total mereka bertiga ini akan dapat 73,5. Ini uang dari mana yang 10 juta setengah? Maka solusinya adalah asal masalah yang asalnya 6 ini harus dirubah menjadi 7. 7 dari mana? 7 dari 3 tambah 4 sama dengan 7. Ketika asal masalahnya diaulkan menjadi 7, otomatis 1 poinnya yang tadinya nilainya 10,5, sekarang 1 poinnya akan menurun menjadi 9 juta. Ketika 1 poinnya 9 juta, maka pas Zaud dapat 3 poin, berarti 9 dikali 3, 27. 2 saudari dapat 4 poin, maka 9 dikali 4, 36. Ketika di total pas 63 juta, sama dengan firqahnya. Nah, jadi awal itu asal masalahnya bertambah banyak, asalnya 6 dirubah menjadi 7, tapi bagiannya berubah menjadi sedikit. Asalnya tadi dia dapat berapa tadi? Ketika 1,5 sama 42 juta berubah menjadi 27 dan 50. Itu namanya awal. Perhitungannya nggak ribet, awal cuma berubah ini toh. Dari perhitungan normal kayak yang kemarin itu menentukan ahli waris, kemudian menentukan asal masalah, bagian per ahli warisnya berapa, kemudian di total. Ketika jumlahnya bagian ini lebih dari asal masalah, itu langsung asal masalahnya langsung dijadikan. Mau tanya, cara mencari bagian 34? Bagian 34. Ini ngulangi lagi. Apa? Aku juga masih paham Cuk. Tanya ke soal deh. Ada Zaud, ya. Ada Zaud. Ini ada. Ada Zaud dan 2 saudari. Kita lihat di sini di tabel pertama. Jadi anggap ini biar nggak lama-lama, anggap ini sudah disortir. Misalkan ahli yang ditinggalkan mayit ada banyak, kemudian setelah disortir tersisa 3 orang ini, 1 Zaud dan 2 saudarinya mayit. Katakanlah ini kita sudah sortir. Kemudian kita akan tentukan Zaud itu dapat berapa di sini. Zaud dapat, ada kalanya dapat setengah, ada kalanya dapat 1/4. Dapat setengah kapan, dapat 1/4 kapan. Dalam keadaan ini kasusnya Zaud bersama dengan saudarinya mayit. Berarti mayitnya nggak punya anak, nggak ada anak, nggak ada cucu. Berarti setengah. Kalau seandainya ada anak, dia dapat 1/4.
Tapi ketika tidak ada anak atau cucu, dia akan dapat setengah. Jadi, kembali seperti kemarin, cara bacanya adalah keadaan. Tadi kan kasusnya Zaud cuma bersama dengan dua saudarinya mayit. Jadi tidak ada. Seandainya ada ibnun atau bintun atau ibnu ibnin, maka Zaud akan dapat seperempat karena bersama mayit. Dalam kasus tadi tidak ada, maka Zaud dapat setengah. Zaud dapat setengah. Kita taruh di sini lah. Dia dapat setengah. Kemudian dua saudari. Kita lihat di kolom ukhtun. Ukhtun. Ukhtun kok, saudara kandung. Di nomor 12 ada ukhtun kok, saudara kandung. Penghalangnya adalah kalau ada abun, ibnun atau ibnul ibni, dan di situ tidak ada abun, juga tidak ada ibnun, juga tidak ada ibnul ibni. Jadi ukhtun kok dapat bagian. Ada 4 kemungkinan. Ada kemungkinan dapat setengah, 2/3, asobah bil ghair atau asobah ma'al ghair. Setengah itu ketika jumlahnya cuma 1, berarti nggak masuk. Asobah bil ghair kalau ada akhun atau jad, berarti nggak masuk karena nggak ada akun atau jad. Asal al-ghair ketika bersama bintun atau bintul ibni nggak masuk, mereka tidak. Yang masuk cuma ini. Ketika jumlahnya lebih dari 1 dan tidak ada farad, cucu, bapak dan kakeknya mayit juga akun. Ini adalah keadaannya contoh tadi. Jumlahnya lebih dari 1. Tadi itu contohnya 2. Dan tidak ada farad. Tidak ada cucu, tidak ada bapak, juga kakek, juga abun, maka dia dapat 2/3. Jadi dua saudari ini karena jumlahnya lebih dari 1, dia dapat 2/3. Kemudian kita cari asal masalahnya. Lihat penyebutnya 2 dan 3. Asal masalahnya KPK dari 2 dan 3, simpelnya gitu. Karena kalau mau lihat tabel juga ada masalah, karena kemarin ada 4 cara menentukan asal masalah. Di sini lihat tabel juga ada masalah. Pertemuan antara 2/3 dan setengah ini. Ini setengah, ini 2/3. Pertemuan antara setengah dan 2/3 adalah 6. Maka asal masalahnya adalah 5. Asal masalahnya kita tentukan 5. Setengahnya 6 atau 6 dibagi 2 dikali 1 sama dengan itu. Atau langsung setengahnya 6 3. Atau kalau rumus matematikanya 6 ini dibagi yang bawah ini, dibagi penyebut ini, kemudian dikalikan yang atas. Jadi 6 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 3. Yang bawah ini sama 6 dibagi 3 sama dengan berapa? 2 dikali 2 sama dengan, atau 2/3-nya 6. Paham bahasa 2/3? 6 ya, 6 ini 2/3 itu dibagi 2, dibagi 3 dulu. 6 dibagi 3 2, berarti ada 2 ya kan? 2-nya 3. Ya, 6 dibagi 3 itu kan ada 2 dan 2. Ya enggak? 2/3 itu berarti ini kan sepertiganya 6, ini sepertiganya 6, ini juga sepertiganya 6. 2/3 itu 2 kali sepertiga. Berarti 2 kalinya sepertiganya 6 ini 4. Atau kalau enggak
nggak bisa melogikakan itu, nggak bisa mentasawurkan 2/3, ya kayak itu tadi. 6 dibagi 3 dikali Itu yang sanksi sebenarnya dari kemarin. 2/3 itu seperti apa? Iya masuk iya. bagian ini. 2/3 di sana. Nah, ini saya nyanyi ini loh, apa namanya, kaca pembesar ini gimana? Tahu gue ini Di laptop ini ada di mana? Pencarian. Kaca pembesar, pencarian. Pencarian nyari aplikasi. biasanya itu pasti ada di sini. Ini enggak ada. Ada aplikasi Berapa ada di? dasar badan pencarian yang sama dengan website itu dulu. Biasanya kan ada pencarian di sini. Ini enggak ada. Letaknya di mana? Memunculkan itu di mana caranya? Tahu? Coba di. Coba di boleh kita contoh jadi Itu. Ah, Coba di. Kalau Windows apa? Windows 7 bisa di aplikasinya enak nyari walaupun tanpa kaca pembesar, tapi ini nggak bisa. Tahu? Coba di. Nyari dong. Pencarian dong. coba. Paham maksud saya? Kalau kita mau mencari aplikasi kan di sini ada kaca pembesar Terbiasa. biasanya, tapi di sini nggak ada. Seperti itu. mau ditampilkan di luar